Saudara siap untuk firman Tuhan nggak? Ada yang mesti senam dulu apa minum? Oke, kita sebelum masuk firman Tuhan kita doa sebentar. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan lihat anak-anak-Mu ya Tuhan yang haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan biar hari ini ya Tuhan mereka dipenuhi, mereka dipuaskan dengan the richness of your words ya Tuhan Yesus. Yang filling them ya Tuhan, yang akan memuaskan dan memenuhi mereka, mengenyangkan mereka ya Tuhan. Dan pada waktu mereka keluar dari tempat ini ya Tuhan, mereka menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Mereka menjadi anak-anak-Mu yang kuat ya Tuhan, bukan anak-anak yang loyo ya Tuhan, tapi mereka keluar di sana penuh semangat, penuh kedamaian, penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan juga Kau lindungi hamba ya Tuhan, taruh di balik salib-Mu ya Tuhan, semua hanya kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berbicara lewat firman-Mu ya Tuhan, firman yang Kau berikan untuk hamba bagikan hari ini ya Tuhan, biar Kau penuhi ya Tuhan dengan spirit of life Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, thank you Jesus, thank you Lord. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, selamat pagi sekali lagi. Hari ini temanya dari khotbah hari ini untuk firman Tuhan yang mau dibawakan, Tuhan berikan temanya indah pada waktunya. Semangat ya kalian ya? Kalau yang saya bilang indah pada waktunya kalian gak semangat, kalau saya bilang hari inilah harinya pencobaan, kalian seperti apa ya? Ya kan? Dibilang indah pada waktunya semangat. Oke, dari mana sih? Ini dari firman Tuhan ya, saya nggak ngarang novel atau apa gitu ya. Ini dari firman Tuhan, indah pada waktunya, beautiful for its own time buat yang bahasa Inggris ya. Ya, kita buka Khotbah 3 ayat 11, bisa slide-nya. Mungkin lampu yang ini mungkin dimatiin aja biar slide-nya bisa lebih jelas ya. Oke, Khotbah 3 ayat 11. Oke, bilang seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara pasti sering dengar ya firman Tuhan ini ya. Ada nggak yang di sini yang nggak pernah dengar firman Tuhan ini? Mungkin kecuali yang mungkin saudara mungkin baru pertama kali datang ke gereja, belum pernah ikut, belum pernah dengar, jarang dengar firman Tuhan ya. Mungkin, tapi kalau yang gak lama di gereja pasti dengar firman Tuhan ini sering sekali. Saya ingat kayaknya setiap saya khotbah aja selalu saya kutip nih firman Tuhan. Gak tahu, senang sekali kalau ngomong yang indah-indah tuh saya senangnya. Ya, indah. Biasanya kalau apa sih kita suka ini? Biasanya lagi mau menghibur orang gitu ya, orang yang lagi dalam kesulitan, orang yang lagi ya banyak masalah gitu ya. Kita selalu bilang kamu sabar ya, kamu sabar, nanti akan indah pada waktunya. Benar gak? Saya dengar gitu ya. Ya dengar gitu ya. Ada juga orang-orang yang mungkin menerima janji Tuhan, menerima nubuatan. Ya dari mungkin sekarang ini kita udah setahun terakhir ini ya kita nggak bisa mendoakan satu sama lain gitu ya. Tapi kita punya cara, tapi jangan bilang-bilang sama orang ya. Kita punya cara, nanti tanya aja sama yang di leader di sana. Gimana sih kalau saya mau didoakan? Saya nggak bisa ngomong di depan sini ya. Tapi nanti tanya sama leader saudara ya. Kita punya caranya gimana? Ya kita punya secret ministry for this. Oke? Ya. Biasanya kalau dulu kita selalu ada altar call, nanti apalagi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang penuh karunia dengan nubuatan, satu persatu akan diberikan firman Tuhan ya. Dan saudara begitu senang hati waktu menerimanya, wah luar biasa gitu ya. Besoknya masih luar biasa, besok luar biasa. Tapi kok belum datang nih ya firman Tuhan ya. Saudara mulai loyo gitu ya. Ini bener nggak sih, bener nggak? Saya mau bilang dulu sama saudara ya. Oke, banyak yang setelah itu jadi agak lemah ya, jadi agak ini ya. Tapi apa yang Tuhan janjikan itu indah pada waktunya ya. Oke, saya hari ini agak berbeda sedikit caranya. Saya kepingin biar firman Tuhan menerangkan kepada saudara. Oke ya. Kenapa sih orang yang terus dapat firman Tuhan tak terjadi gitu ya? Nggak terjadi gimana dong Tuhan, bener nggak sih gitu ya? Firman Tuhan udah bilang Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hatinya, tapi masalahnya manusia dapat menyelami pekerjaan yang bukan Allah dari awal sampai akhir. Oke. Bagaimana dong kalau saya sedang menunggu janji Tuhan diberikan, bagaimana dong Pak? Ya kan mungkin saudara nanyanya dalam hati ya, nggak berani nanya keras-keras gitu kan. Nggak apa-apa, saya dengar suara hati saudara. Ya, coba ke slide berikutnya. Slide berikutnya, Habakuk 2 ayat 3 bilang begini. Sebab penglihatan itu masih menantaatnya, tetapi Habakuk 3 ada slide-nya? Oke.
Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Ini bahasa Indonesianya agak ribet ya. Kita baca bahasa Inggrisnya aja. Bahasa Inggrisnya ada nggak? Bahasa Inggrisnya. Ini proyektornya agak lama ya? Oke. Ya, bahasa Inggris, this vision is for a future time. Saudara, mungkin ada orang punya penglihatan, kasih tahu sama saudara. Ya, nubuatan kan bisa datang macam-macam, dari penglihatan, ya dari kata-kata word of wisdom, ya word of understanding. Ada macam-macam, ada tapi pokoknya nanti sampai gitu kan. Ya kan? Bisa ini. Habakuk 2 ayat 3 menerangkan, firman Tuhan bilang, this vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. Amen. Tuhan berjanji. Amen. Tuhan akan memenuhi. Amen. Percayalah, Tuhan berjanji, Tuhan akan memenuhi. Dan kalau Tuhan memberikan nubuatan, memberikan vision buat saudara, perhatikan, Tuhan itu nggak suka nebak-nebak. Tuhan nggak suka saudara nebak-nebak. Ya, Tuhan itu bukan ini ya, I give you a hint, ya, saya kasih clue-nya, kalian nggak ngerti, ya syukur lah. Gitu ya. Tuhan kita nggak seperti itu. Kalau Dia mau melakukan sesuatu, ya, Dia akan berikan konfirmasi demi konfirmasi. Dia mungkin nggak kasih seluruh cerita. Kenapa? Kan kita nggak sanggup, otak kita nggak sanggup. Saudara nggak sanggup kalau harus baca semua rencananya Tuhan. Nggak sanggup saudara karena sukanya cuma yang indah doang. Kalau di rencana Tuhan nanti adanya waktu diproses, saudara nggak suka dengarnya. Jadi Tuhan pikir lebih baik nggak usah dikasih tahu, lewatin aja nanti prosesnya. Ya, kasih tahu, tapi Tuhan akan kasih konfirmasi demi konfirmasi. Perhatikan kalau saudara mau tahu ini rencana Tuhan atau bukan, perhatikan ada konfirmasinya. Kedatangan Yesus saja dikonfirmasi dan dikonfirmasi terus menerus. Makanya kita tidak perlu ragu. Kalau Tuhan memang mengutus anaknya ke dunia ini, sudah dikonfirmasi dari dulu, nubuatan banyak sekali tentang Yesus. Satu hari saya bicara sama seorang teman saya. Waktu kita lagi berbincang, berdiskusi dan lain-lain. Kemudian saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk mulai berkata-kata sesuatu tentang hidup orang ini. Ya, saya mulai berkata sesuatu, ya saya bukan peramal ya, kebetulan keluar aja di hati ya. Saya mulai kan ada firman Tuhan, biasanya ada firman Tuhan dan mulai saya bacakan firman Tuhan ya. Seperti ini, begini dan begini. Oke, satu nubuatan dari Tuhan. Ya. Kemudian besoknya orang ini ke gereja. Ya. Orang ini ke gereja, ya mungkin tidak sama tempat ibadahnya sama saya, tapi ada di satu gedung. Ya. Kemudian pagi-pagi waktu saya mau ke gereja, saya datang ke ruangan, waktu itu kita masih di tempat lama kita. Orang ini berdiri di depan pintu. Ya. Saya tanya, kamu kok ada di sini? Iya, saya baru dari gereja. Saya dengar khotbah hari ini di gereja di Cornerstone. Ya waktu itu pastor yang kalau nggak salah yang khotbah ya. Khotbah dia bilang sama persis sama yang kamu katakan. Ceritanya sama persis. That's confirmation. Amin. Di situ kamu mengetahui firman itu untuk kamu atau bukan. Ya. Jangan asal pilih. Dengan satu firman bagus, itu buat saya. Tapi kalau dikonfirmasi, karena Tuhan akan mengkonfirmasikan semua rencananya dalam hidupmu. Amin. Ada konfirmasinya. Ya, kalau sudah dikasih konfirmasi, tapi belum terjadi, firman Tuhan bilang, wait patiently, bersabarlah. Itu pasti terjadi. Ya, bersabarlah, jadi orang Kristen jangan gak sabar. Bersabarlah, latih diri saudara untuk bisa bersabar. Ya, bersabar di dalam Tuhan. Saya indah pada waktunya ini. Saya lupa ngomong tadi di awal. Ya, ini seperti ini yang biasanya kita yang mengerti tentang firman ini. Ada sesuatu penantian, maka kita harus menunggu sampai indah pada waktunya penantian. Tapi hari ini saya akan bukakan secara komplit, ya, bagaimana cara kita membaca firman ini supaya kita tangkap inti dari firman ini dengan baik, secara komplit. Ini yang pertama cara kita baca, yang biasanya yang saudara tahu cara bacanya begini. Biasa kita pakai cara bacanya begini. Kalau belum datang, wait patiently, akan indah pada waktu ini. Amin. Next slide.
Saudara mungkin bertanya dalam hati, aduh Bapak, ya, saya juga maunya sih nunggu sabar, tapi lama ya, lama banget Pak. Nggak datang-datang itu janjinya Pak. Aduh, saya udah sabar loh, sabar banget. Ya bagaimana dong kalau kejadiannya kayak saya? Oke, saya minta untuk Tuhan saya Yesus untuk menjelaskannya sama saudara. Ya, Tuhan saya sudah memberikan, Tuhan saudara juga ya, sorry. Sudah memberikan satu perumpamaan di Matius 13 ayat 24-26. Dia bilang begini, ya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Percaya nggak? Kalau Tuhan punya rencana baik dalam hidup saudara. Saudara dalam hati bilang, tapi saya orang berdosa. Bukan masalah Tuhan. Tuhan datang buat semua orang dan Dia punya rencana dengan ibumu. Aku sudah tenun itu. Tuhan punya rencana baik bahkan waktu saudara belum kenal sama Tuhan. Pergi. Saudara ngerti ya? Tuhan punya rencana yang baik. Musuhnya Tuhan nggak senang kalau rencananya Tuhan terjadi. Makanya kadang-kadang kalau ada sesuatu yang nggak baik terjadi dalam diri saya, ada musuh yang datang taruh yang jelek dalam hidupmu. Dan itu seringkali jadi penghalang sama iblis untuk nanam yang jelek-jelek. Itu mata diperhatikan. Benar, saudara nggak perlu lihat ke kiri dan ke kanan. Oh, orang itu nggak jaga hidupnya baik-baik. Perhatikan aja diri hidup saudara. Ya, jaga hidup saudara baik-baik. Kalau nggak mau rencana Tuhan terlambat, apa didelay, jaga hidup saudara baik-baik. Ya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Nah, waktu dia baru bertumbuh, lalang sama gandum, ya itu bentuknya sama, susah dibedakannya, bentuknya sama persis, mirip-mirip lah, kecuali diperhatikan benar-benar. Tapi kalau sekilas dilihat itu bentuknya sama. Next slide please. Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Nah, ini banyak dari kita. Kalau begitu kita mulai masuk dalam proses, masuk dalam pencobaan. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan secepatnya cabut Tuhan. Secepatnya keluarkan aku dari masalah ini Tuhan. Kalau lama sedikit aja, Tuhan, aku nggak sabar. Tuhan, aku mau secepatnya Tuhan. Ya, ada nggak dari saudara yang suka doanya seperti itu kalau masuk ke pencobaan? Itu serius, kalian nggak gitu? Salah tempat berarti. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tidak jujur, terlalu jujur nggak apa-apa. Asal nanti di akhir, nanti kalian repent semua ya. Oke. Ya. Hamba-hambanya ya. Seperti kita juga maunya cepat-cepat kalau bisa. Maunya cepat-cepat.
Nah, kalau kejadian seperti itu udah lama, banyak saudara yang bertanya, Tuhan kenapa sih lama sekali prosesnya Tuhan? Oke. Tuhan punya alasan. Next slide please. Tetapi ia berkata, ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Karena seperti tinggi langit dan bumi itu bedanya. Jadi kita mau kemungkinan besar banyak hal yang Tuhan pikirkan. Kita nggak bisa mengerti. Tapi ada satu hal yang Tuhan minta. Percaya. Percaya sama Tuhan. Itu namanya iman. Punya iman. Kalau belum datang waktunya. Punya iman, Tuhan punya alasan kenapa belum datang waktunya. Kemudian Tuhan ini berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata bersama sampai waktu menuai. Karena di waktu menuai itu waktunya semua orang bisa membedakan antara lalang dengan gandum. Bedanya di mana? Kalau lalang dia tumbuh, dia akan tumbuh tegak. Waktu mereka dua-duanya dewasa, waktu dua-duanya matang, lalang akan tumbuh tegak. Tapi kalau gandum, karena bulir-bulirnya berat, dia akan merunduk. Semakin dia matang, dia akan semakin merunduk. Di situ bisa lalang tuh bicara begini, aku yang paling bisa. Soalnya dia senang, dia tinggi. Aku yang bisa, aku yang kaya, aku yang mampu, aku yang pintar, semuanya aku. Semuanya ngomong tentang aku. Tapi gandum merunduk. Dia berkata begini, Tuhan aku gak layak. Hanya karena Engkau Tuhan yang melayakkan aku. Tuhan aku gak mampu Tuhan. Hanya kekuatan-Mu yang sanggup menopangku. Tuhan, aku gak bisa berdiri. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau yang membopong aku. Pada waktu aku gak bisa berjalan Tuhan, You carry me. Pada waktu aku tersungkur Tuhan, Kau pegang tanganku ya Tuhan. Pada waktu aku mau tenggelam Tuhan, muji namamu, terpujilah nama Yesus. That is gandum. That is gandum. Saudara mau apa yang Tuhan rencanakan terjadi sama hidup saudara, stop membentak sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan lakukan, jangan lakukan. Stop memberontak sama Tuhan. Mulai ikutin perintah Tuhan baik. Saudara pikir, tapi berat perintah Tuhan, saudara mau yang indah terjadi pada hidup saudara. Ayo mulai ngikutin dengan baik firman Tuhan. Mulai ngikutin. Jadi gandum merunduk, Tuhan, aku ini hanya hamba, Engkau yang Tuhan. Aku gak akan mengatur Engkau Tuhan, Engkau yang mengatur hidupku ya Tuhan. Aku gak akan mendikte Engkau Tuhan, tapi biar Engkau yang mendikte hidupku ya Tuhan. Atur aku saat. Waktu bisa melihat itu dalam hidup saudara. Melihat bahwa saudara mulai surrender, berserah. Saudara mulai membungkuk dan menyembah Tuhan. That's the time. Tuhan akan lakukan rencana Dia dalam hidup saudara. Amin. That's the time. Waktu itu saudara akan lihat indah pada waktunya. Amin. Saudara loyo sekali ya. Oke. Saya kayaknya sudah bersemangat tapi oke. Masih ada 20 slide lagi. Oke. Jadi kalau saudara loyo-loyo, saya juga akan oke? Kita bilang, ayah, saya mengerti. Pak, sekarang saya mengerti. Saya mengerti. Tapi apa yang saya mesti lakukan selama saya menunggu? Sampai yang indah itu terjadi dalam hidup saya. Apa yang saya mesti lakukan? Next slide. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kita
jemu kok ada tawarikh ya? Sana ini kayaknya. Galatia 6 ayat 9. Ada? Oke. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ini firman Tuhan yang ngomongnya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara sayang, kalau saudara lagi ada masalah, rasanya males yang ngelakuin apa-apa, benar nggak? Ya kalau orang depresi itu tandanya apa? Nggak kepingin keluar dari tempat tidur. Saya kepinginnya tidur aja, aduh dunia itu jahat sekali. Dunia itu kemarin sama, hari ini juga sama. Ya, suasana hati saudara berubah. Kalau suasana hatinya lagi nggak enak nih, nggak kepingin ngapain makan, nggak kepingin. Kalau saya hati nggak enak ya, semua saya nggak kepingin kecuali makan tetap kepingin. Ya, makan nggak lupa. Ya, tapi nggak kepingin, apalagi berbuat baik. Lah hidup saya aja lagi nggak mana saya mau punya motivasi berbuat baik sama orang lain. Tapi firman Tuhan bilang, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dalam skala keadaan, kalau saudara cuma bisa berbuat baik dalam keadaan baik, berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama saudara, bedanya saudara sama orang lain apa? Pengikutnya Tuhan bisa berbuat baik dalam segala waktu. Karena itu panggilannya kita dalam hidup ini. Panggilan dalam hidup kita adalah berbuat baik. Berbuat baik seperti Tuhan berbuat baik dalam hidup saudara. Amin. Ya. Terus berbuat, bersiap, tahu saat hal yang baik akan terjadi dalam hidup saudara. Supaya kita gak jadi lemah dalam masa penantian. Next slide, kita kembut sedikit ya. Kembali ke Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, saya ingin ajarkan bagaimana cara membaca firman Tuhan ini dengan lengkap. Itu baru sebagian yang tadi. Bagaimana cara membacanya dengan lengkap? Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang gini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Boleh lihat bahasa Inggrisnya enggak? Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so people cannot see the whole of God's work from beginning to end. Firman Tuhan berkata gini, yet God has made everything beautiful for its own time. Slide berikut, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Ini cara kita membaca firman Tuhan ini. Ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apa di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kalau bahasa Inggrisnya bilang to everything there is a season. To everything is a season, time for purpose. Setiap waktu itu ada purpose-nya. Tuhan gak pernah melakukan sesuatu yang wasting. Tuhan tidak pernah wasting time. Kita suka wasting time. Kita suka menyia-nyiakan waktu. Tuhan gak suka menyia-nyiakan waktu. Apapun yang dilewati, ada sesuatu purpose-nya di situ. Waktu saudara, it's beautiful in its time. Setiap hal, dalam setiap masa, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang rencanakan di sana. Amin. Amin. Next slide, 1 Tawarik 12:32, ini saatnya, 1 Tawarik. Dari Bani Kar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus berbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Di Israel ada satu suku namanya Isakar. Ya. Kelebihan suku ini adalah mereka bisa membaca waktu. Mereka bisa mengenali season. Mereka bisa mengenali musim. Kalau musim ini mereka kenali apa yang harus diperbuat di musim ini. Kalau di musim yang lain mereka bisa mengenali apa yang baik untuk diperbuat pada musim ini. Mereka bisa mengenali di setiap musim apa yang baik untuk buat. Ya, banyak dari orang Kristen menunggu untuk musim yang baik. Padahal firman Tuhan bilang semua musim ada purpose-nya. Dan Bani Isakar punya kelebihan, mereka bisa membaca musim. Kalau musim dingin, apa yang mereka mesti lakukan? Kalau musim panas, apa yang mereka mesti lakukan? Mereka nggak wasting. Kalau musim dingin, ya udahlah kita tidur aja sampai musim panas. No,
Musim dingin ada sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan. Musim panas ada sesuatu yang baik untuk bisa lakukan. Kenapa? Karena yang makan musim Tuhan. Dan Tuhan menciptakan sesuatu baik adanya. Tuhan gak menciptakan yang jelek. Di musim dingin baik, di musim panas baik. Kalau di musim dingin, cari apa yang bisa menjadi baik di musim dingin. Cari purpose-nya Tuhan di musim dingin. Kalau ada di musim panas, cari kegiatan apa yang bisa dilakukan musim panas. Ya sama-sama kita. Ya. Kalau ini musim mangga, jangan cari duren. Tapi kalau itu musim durian, jangan cari mangga. Kalau itu musim jambu, jangan cari rambutan. Ya, carilah padanya karena itu yang terbaik. Kecuali saya di musim durian juga tidak mau cari durian. But that's me. Saudara terserah aja. Ini cuma saya. Ya, di musim durian saya tetap cari mangga. But that's me, ya. Kalian suka silakan aja ya, silakan, ya. Tapi setiap season ada purpose-nya, ada tujuannya kenapa Tuhan lakukan season itu dalam hidup saudara. Ada musimnya. Next slide, please. Okay, we are about to finish. Yesaya 45 ayat 3, saya suka sekali ini karena saya mengalami, beberapa kali saya mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Firman Tuhan berkata gini, Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu, bahkan di waktu kegelapan sekalipun. Ada harta yang Tuhan siapkan buat saudara. Bahasa Inggrisnya kayak lebih enak gitu dibacanya. And I will give you treasures hidden in the darkness, secret places. Seringkali waktu kita mulai masuk masa gelap, masa proses sama Tuhan, masa kayaknya semua dipotong sama Tuhan. Kita pikir, cuman harus bertahan, datang ke gereja, Tuhan yang ditolong, bertahan. Sabar, ya kayak tadi ya Tuhan yang pertama saya bilang sabar. Saya kasih tahu cara membaca firman Tuhan ini dengan cara yang berbeda. Kalau itu saudara, saya mau kasih tahu saudara, di masa saudara sekarang dalam kegelapan, Tuhan sedang mempersiapkan ada harta benda yang saudara hanya bisa di masa ini. Jangan terlalu frustasi. Saya ngerti saudara sih. Ya, saya ngerti kalau ngelewati lagi masa proses itu berat, gak enak dan lain-lain. Saya mengerti. Tapi Tuhan tuh tidak buta. Tuhan bilang, aku juga menyiapkan walaupun kau lagi masa kejepit, masa darkness. Aku siapkan harta yang terpendam buat engkau. Aku siapkan. Aku akan siap buat engkau. Supaya engkau tahu, engkau punya Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Firman Tuhan yang terakhir. Sebelum yang terakhir, ada satu firman Tuhan yang saya terpikir. Nggak ada di slide-nya. Roma 28, ini saudara sering dengar. Tuhan melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu berarti di setiap waktu dalam hidup saudara. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Itu bukan cuma sekata-kata yang enak didengar. Itu adalah prinsipnya Tuhan. Aku akan lakukan segala sesuatu. Buat orang-orang yang mengasihi aku, yang aku kasihi, aku akan lakukan segala sesuatu. Ya, hai. Thank you for coming. Orang di belakang ada kasih bye-bye. No, I'm just kidding. Saya cuma bercanda. Dia ngasih tahu saya waktu saya sudah running out. Oke. Ya. Oke, firman Tuhan yang terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Saudara mungkin bertanya, saya mesti apa? Bagaimana cara saya poni? Saya mulai mengerti. Pak Rianto, saya mulai mengerti. Saya mulai mengerti bagaimana cara saya meresponinya dengan baik. Supaya saya bisa saya bukan cuma bertahan, tapi saya bisa flourish, saya bisa fruitful dalam masa-masa gelap ini. Ya, kalau saudara yang ada di masa gelap, saya nggak tahu engkau sangat. Ya, kalau ada saudara yang datang ada di masa gelap, ya, bagaimana cara supaya saya tetap berbuah dalam masa ini? Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 bilang begitu. Bersukacitalah senantiasa. Rasul Paulus memberikan kuncinya pada kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berbuah banyak pada waktu masa yang kurang baik. Dia bilang bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa.
Lebih penting lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya mengerti, kalau saudara lagi dalam masa gelap, saudara frustasi, saudara banyak mengeluh, saudara banyak komplain, ya. Saudara mulai pikirannya negatif ya, saudara kalau yang lagi masuk ke dalam kegelapan ya, biasanya di pikiran negatif terus. Negatif, itu semua orang, bukan cuma saudara-saudara yang pikir, aduh saya pendosa sekali, pikiran itu semua orang seperti itu. Kalau udah mulai masuk masa gelap, ya, maka yang keluar adalah orang negatif. Ya, tahun lalu, begitu mulai batuk, aduh gue kena COVID-19. Ya, benar gak? Ya, aduh Tuhan kenapa saya, Tuhan bukan dia, kenapa saya Tuhan? Ya. Baru keselak dikit, langsung pikirnya udah yang jelek-jelek. Ya. Udah jelek-jelek pikirnya. Ya. Baru gak bisa, aduh gak berasa sesuatu. Aduh jangan-jangan saya kena nih virus. Ya. Ada teman saya ya, makan cabai gak pernah bisa berasainya. Untung yang lain dia bisa rasain. Kalau enggak pasti saya bawa ke dokter. Ya. Complaining, jangan mengeluh. Mengeluh tuh hanya membuat saudara menurun. Benar nggak? Mengeluh tuh, waduh, tahulah kalian lagi susah. Nggak usah terus mau kasih tahu siapa lagi sih? Ya kan, orang yang lagi senang jadi susah kalian. Ngerti nggak? Susah-susah aja sendiri, ya kan? Jangan mengeluh terus, jangan komrus di Facebook tulis yang panjang-panjang, nggak usah lah. Ya kan? Tulis yang baik-baik, yang membangun. Ya. Saya nggak punya Facebook, saya nggak pernah tulis yang baik atau saya nggak pernah tulis yang jelek. Ya, kalau mau ngomong yang baik, saya ngomong di depan sini. Ya, Tuhan bilang, hamba Tuhan Paulus bilang, berdoa. Kamu mau tahu bagaimana imanmu dekatkan 10 kali lipat. Bersyukur waktu kamu lagi susah. Jangan cuma bersyukur pada waktu kamu senang, bersyukur waktu kamu susah. Kamu akan lihat imanmu mulai naik. Kamu berdoa. Ya, kamu berdoa, Tuhan mulai ngomong tentang kata-katanya dia, yang dia mau lakukan, apa sih yang dia janjikan. Waktu kamu berdoa, waktu kamu bersyukur, naikin, pasang dong lagu-lagu yang baik, jangan lagu-lagu yang terus yang melankolis gitu. Pasang lagu-lagu yang membangun, ya, yang membangun. Pada waktu kamu menaikkan pujian, tahu nggak, kata-kata di lagu itu bisa membangun kamu. Seringkali saya lagi dalam keadaan susah, mulut ini nggak kepingin ngomong, tapi saya tetap berdoa. Nyalain aja YouTube. Bindos ada YouTube, kamu pasang Bindos Plus punya YouTube ntar. Ya. Sekalian promosi nggak apa-apa ya Mas? Nyalain, dengerin lagu-lagu pujian di sana. Tadinya ini yang mulut berat, begitu nama Tuhan mulai ditinggikan, terpujilah nama Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Ini mulut mulai ngomong, hanya Engkau Tuhan. Ini iman yang tadinya di bawah sini mulai naik. Tuhan, aku tahu Engkau sanggup. Aku tahu Tuhan Engkau sanggup. Terpuji namamu Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, tetap berdoa. Bersyukur dalam segala hal. Imanmu akan mulai. Kamu lihat waktu iman kamu mulai naik, kamu bisa dengar Tuhan lagi punya rencana apa dalam masa gelap ini. Kamu ikuti, hidup kamu akan berbuah. Dalam masa gelap sekalipun, Tuhan bisa buat hidupmu berbuah. Amin. Amin. Itu semua firman Tuhan yang saya ingin sampaikan buat saudara. Mudah-mudahan memberkati saudara. Tapi bukan cuma memberkati, itu lagu saya selesai maksudnya ya. Oke. Ya, sip. Oke. Selesai. Kayak di Piala Oscar ya. Saya kemarin lagi nonton Piala Oscar, kalau orangnya udah ngerjakan lagunya mulai. Tandanya kita mesti stop. Iya kan? Oke. Terima kasih. Sebentar saya ngomong, saudara lihat, saya ini mic akan stop. Ya kan? Terus saya mulai pakai bahasa isyarat. Oke. Ini masih ada waktu doa nggak sebentar? Boleh ya? Tutup ya. Khotbahnya udah kelar. Boleh ya? Oke, kita doa sebentar. Tolong jangan dimatiin waktu saya doa ya. Oke, kita doa sebentar ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan hari ini ya Tuhan, biar firman-Mu sendiri jelaskan ya Tuhan. Firman-Mu sendiri ya Tuhan yang menghibur ya Tuhan. Biar firman-Mu sendiri ya Tuhan yang membangkitkan Tuhan. Biar firman-Mu sendiri yang memberikan assurance demi assurance ya Tuhan.
memberikan kepastian dan informasi ya Tuhan. Tuhan, aku berasa di tempat ini ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, ada anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan yang sedang melewati masa-masa gelap dalam hidup mereka ya Tuhan. Tapi Tuhan, aku berdoa padamu ya Tuhan, firman-Mu hari ini ya Tuhan, berkata secara pribadi mereka ya Tuhan, menghibur hati mereka dan mengangkat mereka ya Tuhan. Dan pada waktu mereka keluar dari tempat ini ya Tuhan, firman-Mu yang membangkitkan, membuat mereka menjadi yang berbeda daripada waktu mereka masuk tadi ya Tuhan. Firman-Mu memberikan inspirasi ya Tuhan. Tuhan, hari ini kalau ada yang boleh aku minta ya Tuhan, aku sudah selesai Tuhan, tugasku sudah selesai. Tapi kalau aku boleh ya Tuhan hari ini, kasih-Mu ya Tuhan, mengalir Roh Kudus-Mu ya Tuhan, mengalir jangkau setiap dari jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang tahu persis hati-hati yang sedang gundah. Engkau tahu persis hati-hati yang sedang gelisah. Engkau tahu persis pergumulan-pergumulan yang mereka miliki ya Tuhan. Engkau tahu persis ya Tuhan, ada di tempat ini yang sedang putus asa ya Tuhan. Tuhan, biar Roh-Mu mengalir, Roh sukacita mengalir. Tuhan, jangkau setiap ya Tuhan, setiap orang di tempat ini Tuhan. Jangan ada yang terlepas ya Tuhan. Tuhan, Kau jangkau dan Kau urap Tuhan saat ini Tuhan. Mengalir Roh-Mu ya Tuhan, mengalir dan mengalir. Tuhan, mulutku hanya memberitakan firman-Mu Tuhan, tapi Engkau, urapan-Mu ya Tuhan yang akan membangkitkan banyak orang ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengalir, Engkau mengasihi satu, berkata secara pribadi di telinga mereka, kalau mengasihi mereka, berkata-kata secara pribadi Tuhan bahwa dosa mereka tidak menjauhkan mereka dari Engkau ya Tuhan. Berkata-kata ya Tuhan bahwa Engkau mengampuni setiap dosa mereka. Berkata-kata secara pribadi Tuhan bahwa punya rencana yang baik dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah selesai Tuhan. Tapi biar Engkau urapan dirat-Mu terus mengalir. Bukan hanya selesai dia sampai ibadah saya Tuhan, tapi terus mengalir di hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Buat mereka lebih sense Tuhan. Aku bicara tentang Bani Isakar ya Tuhan, yang mempunyai Tuhan, discernment ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan. Tolong Tuhan, aku berdoa dan meminta that gift of discernment ya Tuhan, Kau curahkan saat ini di tempat ini Tuhan. Untuk mereka mengenal waktu-waktu ya Tuhan. Untuk mereka bisa mengenali setiap musim di hidup mereka ya Tuhan. Untuk mereka punya iman di musim apapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Mengalir ya Tuhan. Mengalir ya Roh. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur semua yang saya katakan. Kemuliaan bagi Tuhan.